Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Kesehatan, Presiden Direktur PT Bank CIMB, Presiden Direktur PT Sumber Alvaria Trijaya, CEO PT Siloam International Hospital, Managing Director Sinar Maslen, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita kehadurkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir untuk menyelenggarakan forum Indonesia Bangkit dengan tema Healthcare Industry and Economy Recovery. Tema kesehatan dan pemulihan ekonomi ini sangat relevan dengan kondisi saat ini yang telah dihadapi oleh bangsa Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia. Tepat 1 tahun lebih bangsa kita berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Fokus besar diarahkan untuk penanganan sektor kesehatan dengan harapan bangsa Indonesia dapat keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi atau disebut istilah pandexit atau pandemic exit, sehingga ekonomi dapat kembali berjalan normal. Pandemi memberikan pelajaran baru bagi kita semua. Pandemi membawa perubahan norma dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Langkah 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, harus tetap terus diterapkan secara disiplin sebagai upaya memutus rantai penularan virus. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, saat ini masyarakat global tengah berpacu mengatasi pandemi dan juga berpacu memproduksi vaksin. Program vaksinasi menjadi game changer terhadap pemulihan kesehatan dan ekonomi. Semua negara berusaha mengamankan distribusi dan pasokan vaksin, karena ada kekhawatiran negara produsen menahan distribusi vaksin. Indonesia bersama negara-negara lain dan WHO mendukung seruan global untuk membuat perjanjian internasional tentang akses vaksin, obat-obatan, serta perlengkapan diagnostik untuk mengatasi pandemi secara adil bagi semua masyarakat dunia. Kita patut bersyukur upaya diplomasi cepat yang dilakukan pemerintah sejak tahun lalu untuk mengamankan pasokan vaksin. Sehingga sejak Januari 2021 Indonesia telah memulai proses vaksinasi dan sampai 31 Maret 2021 telah dilakukan vaksinasi kepada lebih dari 8 juta orang dan lebih dari 3,6 juta orang telah memperoleh vaksinasi lengkap atau 1,3% dari jumlah penduduk. Secara keseluruhan telah disuntikkan lebih dari 11,6 juta dosis vaksin dan Indonesia termasuk 9 besar negara yang telah melakukan vaksinasi menurut data Our World in Data. Namun karena jumlah penduduk kita besar, rasio dosis vaksinasi per 100 penduduk baru sekitar 4,2 orang di bawah rata-rata dunia 7,4 orang. Harapannya hingga akhir tahun vaksinasi dapat diberikan kepada 181 juta orang atau 70% penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Oleh karena itu tantangan yang sekaligus juga menjadi tugas kita bersama, pemerintah, masyarakat, tokoh agama, untuk menyampaikan informasi yang benar dan masif, serta mengajak masyarakat untuk menerima vaksinasi COVID-19. Sejauh ini, vaksinasi dilakukan telah teruji mampu menahan laju penyebaran COVID, teruji aspek keamanannya oleh Badan POM,
dan telah dinyatakan boleh digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, keberhasilan program vaksinasi memberikan rasa optimis semua pihak terhadap pemulihan kesehatan dan tentunya akan diikuti dengan pemulihan ekonomi. Sejumlah lembaga internasional pun optimis bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh positif di tahun 2021. Lembaga IMF, Bank Dunia, ADB, serta OECD memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh antara 4,4% sampai 4,9%. Angka-angka ini sejalan dengan perkiraan pemerintah bahwa ekonomi akan pulih dan tumbuh mulai tahun 2021 sebesar 4,5 sampai 5,3%. Oleh karenanya dunia usaha dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ini dengan sebaik-baiknya. Dorongan stimulus fiskal melalui program pemulihan ekonomi nasional PEN serta investasi dari dunia usaha secara bersamaan akan mempercepat pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penyesuaian terhadap kondisi new normal nantinya tentu juga akan tetap diterapkan di berbagai sektor ekonomi. Dalam beberapa bulan ini, penurunan kasus COVID dan mobilitas masyarakat yang meningkat secara terbatas memberikan rasa optimisme terhadap perbaikan konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, ekspansi dunia usaha melalui investasi diharapkan dapat kembali meningkatkan produksi dan menyerap tenaga kerja, termasuk ekspansi bisnis yang berbasis UMKM dan produk halal. Di sisi lain, untuk mendorong demand dari kelas menengah sejak Maret 2021, pemerintah memberikan relaksasi pajak pembelian mobil dan rumah melalui pembebasan PPNBM dengan uang muka 0%. Kebijakan ini telah berhasil mendorong penjualan mobil, sehingga saat ini pemerintah berencana memperluas relaksasi PPNBM untuk kendaraan di atas 1.500 cc. Harapannya dan kebijakan ini akan memberikan multiplier efek terhadap sektor-sektor usaha ikutannya, mulai dari pemasok suku cadang, retail, pembayaran, hingga industri asuransi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pandemi COVID-19 juga telah memunculkan berbagai perubahan terhadap perilaku kita untuk lebih peduli dengan protokol kesehatan melalui 3M. Dalam dunia usaha pun demikian. Pandemi mempercepat transformasi digital dalam berbisnis. Sebagian besar usaha saat ini dilakukan secara online. Dan hal ini terlihat dari pertumbuhan penjualan secara online dan meningkatnya aktivitas usaha jasa pengiriman barang. Namun kita juga harus mengakui UMKM kita belum semuanya tersentuh digitalisasi. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu UMKM mengikuti arus digitalisasi ini. UMKM tidak boleh tercecer dalam hal digitalisasi, namun UMKM harus menjadi bagian dalam transformasi ekonomi digital. Sektor lainnya yang menjadi perhatian pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah adalah jaminan produk halal. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri halal nasional dan membawa Indonesia menjadi produsen halal global. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak lama lagi umat Muslim akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini berarti tahun kedua kita menjalankan ibadah puasa di tengah situasi pandemi. Pemerintah selalu menghimbau agar semua masyarakat dalam setiap aktivitas tetap ketat menerapkan protokol kesehatan
termasuk saat beribadah, guna mencegah penularan virus. Pemerintah juga telah memutuskan lebih awal terkait larangan mudik. Saya menghimbau, mari kita bersama-sama untuk mematuhi kebijakan ini guna menghentikan penularan virus dengan tetap disiplin dalam protokol kesehatan. Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan fatwa terkait pelaksanaan vaksinasi di bulan puasa. Vaksinasi tetap bisa dilakukan dan tidak membatalkan puasa. Namun jika fisik kurang mendukung karena sedang berpuasa, maka vaksinasi juga dapat dilaksanakan di malam hari setelah berbuka. Besar harapan kita program vaksinasi ini berjalan lancar dan tepat waktu sehingga Indonesia segera mencapai kekebalan komunal. Akhir kata saya mengucapkan selamat menjalankan diskusi kepada Forum Indonesia Bangkit yang mengangkat tema Healthcare Industry and Economy Recovery. Semoga acara ini memberikan manfaat untuk semua pihak dan menumbuhkan rasa optimis terhadap penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang tengah berjalan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.